Bapak Ibu, mari kita belajar merumuskan tujuan pembelajaran dalam kurikulum Merdeka ini. Ada dua langkah penting yang perlu Bapak Ibu lakukan sebelum merumuskan tujuan pembelajaran. Yang pertama, Bapak Ibu identifikasi terlebih dahulu kompetensi siswa yang ada pada dokumen capaian pembelajaran itu atau dokumen CP-nya ya. Identifikasi dulu kompetensinya di CV itu. Lalu langkah yang kedua Bapak Ibu identifikasi konten pembelajaran pada CV tersebut. Nah, di mana Bapak Ibu bisa mendapatkan CV-nya? Ya, CV ini sudah dirumuskan oleh pemerintah dan bagi Bapak Ibu yang ingin mendownloadnya silakan download di deskripsi. Nanti linknya saya berikan di sana. Bapak Ibu, di dalam tujuan pembelajaran minimal di sana ada dua komponen, ya, yaitu komponen kompetensi dan konten. Kompetensi ini bisa saja nanti meliputi uh, kompetensi kognitif, afektif, dan psikomotorik secara bersamaan, atau mungkin bisa juga kompetensi kognitifnya saja. Ya, kemudian ada konten, ya, ada materinya. Jadi minimal ada dua ya komponen di dalam tujuan pembelajaran. Nah ini contoh Bapak Ibu. Saya ambilkan CV-nya dari CP mata pelajaran Pendidikan Agama Islam pada fase D. Ya. Ini berarti tingkatan SMP ya. Nah, ini di elemen fikih, Bapak Ibu, ini contoh CP-nya. Ya, di elemen fikih ini capaian pembelajarannya peserta didik ya, memahami internalisasi nilai-nilai dalam sujud dan ibadah sholat, memahami konsep muamalah, riba, rukhsah, serta mengenal beberapa mazhab fikih dan ketentuan mengenai ibadah kurban. Nah, tadi saya sudah sebutkan, langkah pertama kita mengidentifikasi kompetensi terlebih dahulu ya. Nah, ini yang saya warnai dengan warna merah ini, Bapak Ibu, ini kompetensi ya. Kompetensinya, kemudian yang kata-kata yang diwarnai dengan warna kuning itu menunjukkan konten atau materinya. Nah, jadi Bapak Ibu ya diidentifikasi ya di capaian pembelajaran itu mana yang konten, mana yang kompetensi. Nah, kalau sudah ini dilakukan ya mungkin Bapak Ibu bisa membuatkan tabelnya ya. Ya, misalnya seperti ini ya. Ya, ini yang sebelah kiri Bapak Ibu ini tadi yang sudah kita lakukan capaian pembelajarannya. Lalu tabel yang sebelah kanannya ini hasil dari identifikasi. Ya. Nah, hasil dari identifikasi dari capaian pembelajaran itu kita temukan bahwa kompetensi yang perlu dimiliki oleh siswa pada fase D elemen fikih ya yaitu mengenal, memahami dan internalisasi. Nah, di sini Bapak Ibu terdiri dari dua ya, dua kompetensi ya. Kompetensi kognitif, mengenal dan memahami. Kemudian internalisasi ini kompetensi afektif ya, sikap. Lalu konten, hasil dari identifikasi konten di capaian pembelajaran PAI fase di elemen fikih itu ditemukan ada kontennya nilai sujud, nilai-nilai ibadah salat, kemudian muamalah, riba, rukhsah, mazhab fikih, dan ibadah kurban. Ini kontennya ya, materi-materinya. Nah, kalau sudah ketemu seperti ini Bapak Ibu, ya sekarang kita coba untuk membuat tujuannya ya.
Ya, yang pertama misalnya kita mau membuat tujuan pembelajaran konten atau materi tentang nilai-nilai sujud. Nah, Bapak Ibu kita bisa membuatnya seperti ini ya. Jadi kompetensinya kan ada ini ya, ada mengenal, kemudian memahami dan internalisasi ya. Kompetensi yang perlu dicapai ya. Lalu untuk mencapai ketiga kompetensi ini, maka untuk materi sujud, maka dirumuskan tujuan pembelajarannya. Misalnya ya, misalnya satu menyebutkan macam-macam sujud. Ya, menyebutkan ini bagian dari upaya untuk mengenal ya, kompetensi mengenal, menyebutkan. Lalu melafalkan bacaan sujud juga bagian dari upaya untuk mengenal ya, melafalkan bacaan ini. Lalu menjelaskan tata cara sujud. Ya, menjelaskan makna yang terkandung dalam sujud. Ini masuk dalam kategori memahami, ya, memahami. Lalu kemudian menunjukkan perilaku taat ibadah dan rendah hati sebagai hasil internalisasi nilai-nilai sujud. Ini masuk karena afektif ya. Ini internalisasi dari nilai-nilai sujud itu. Jadi dia berperilaku rendah hati dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini cara ya, cara yang pertama Bapak Ibu ketika merumuskan tujuan pembelajaran itu. Nah, tapi Bapak Ibu misalnya nih, setelah Bapak Ibu identifikasi semua kompetensi yang ada dalam fase tertentu, ya elemen tertentu, ternyata Bapak Ibu banyak nih kompetensinya. Nah, lagi-lagi Bapak Ibu kita menyesuaikan dengan apa ya, kontennya, materinya. Boleh jadi tidak semua kompetensi ini ya kita masukkan ke dalam tujuan pembelajaran. Jadi disesuaikan dengan materinya. Ini contoh yang kedua Bapak Ibu, saya sudah buatkan ini. Kita hanya mengambil kompetensi mengenal dan memahami ya terkait dengan kontennya atau materinya tentang mazhab fikih. Nah, kira-kira seperti ini tujuan pembelajarannya ya. Satu, menyebutkan biografi 4 imam mazhab. Nah, kenapa 4 imam mazhab? Ya, ini kan tujuan pembelajaran ini bergantung dengan guru masing-masing. Boleh jadi nanti masing-masing guru bisa banyak ya, bukan hanya 4 imam ya mazhab. Ya, ini hanya yang masyhur saja yang 4 imam. Boleh jadi mungkin lebih, tergantung gurunya masing-masing. Nah, menyebutkan ini bagian dari mengenal. Kemudian menjelaskan sebab-sebab terjadinya perbedaan pendapat di dalam mazhab fikih. Kemudian menjelaskan metode istinbat hukum menurut 4 imam mazhab. Ya, lalu menganalisis persamaan dan perbedaan pendapat 4 imam mazhab itu. Ini dua dan 3, 4 ini Bapak Ibu bagian dari memahami. Ya, memahami. Lalu internalisasinya kok nggak ada? Ya, ya bisa saja kan karena apa namanya kontennya terkait dengan mazhab fikih mungkin tidak ada kaitannya dengan apa namanya sikap ya internalisasi. Atau kalaupun misalnya Bapak Ibu juga mau memaksakan untuk memasukkan sikap di dalam konten ini, ya bisa-bisa saja ya, boleh-boleh saja. Ya, tetapi saya di sini ingin menggarisbawahi bahwa ketika kita sudah mengidentifikasi semua kompetensi yang ada di dalam capaian pembelajaran tersebut, nah kita menyesuaikan dengan materinya ya. Boleh jadi tidak semua kompetensi itu semuanya kita masukkan di setiap konten materi itu. Jadi ini contoh hanya 2 kompetensi saja terkait dengan konten mazhab fikih. Nah, Bapak Ibu, barangkali itu ya sangat simpel, ya sangat mudah untuk merumuskan tujuan pembelajaran.